Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami kelompok 3 Matul Ulumul Hadis, kami akan mempresentasikan mengenai kitab Abu Daud. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Hanung Sektiaji dan disusul oleh materi kedua yakni Muhammad Fahmi Rizaldi. Dengan saya akan menempati materi yang ketiga dan yang terakhir adalah Al-Fashifa dan Nurul Hidayah. Langsung saja kepada rekan-rekan yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Imam Abu Daud. Nama lengkap Abu Daud adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau itu dilahirkan pada 202 Hijriah di Sijistani, suatu kota di Basrah, yang mana sebagai ulama mutaqaddim yang produktif, beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu dan selalu beribadah. Namun sangat disayangkan, informasi tentang kehidupan dari Imam Abu Daud ini sangatlah sedikit. Sedangkan masa dewasanya banyak riwayat yang mengatakan bahwa beliau termasuk ulama hadis yang terkenal. Abu Daud ini juga terlahir di tengah keluarga yang agamis. Mengawali intelektualitasnya, ia mempelajari Al-Quran dan literatur bahasa Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Sebagaimana tradisi masyarakat pada saat itu, dalam usianya yang kurang lebih 20 tahun, ia telah berkelana ke Baghdad. Dan setelah dewasa, beliau melakukan rihlah dengan intensif untuk mempelajari hadis. Ia juga melakukan perjalanan ke berbagai kota seperti Hijaz, Syam, Irak, Jazirah Arab, dan Khorasan untuk bertemu ulama-ulama hadis. Pengembaraannya ini menunjang Abu Daud mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab sunnahnya. Dan juga Imam Abu Daud ini adalah sosok yang sangat sederhana. Ini bisa dilihat dari pola hidup beliau yang tercermin dalam kehidupannya. Hal ini terlihat dari cara berpakaiannya, yaitu salah satu lengan bajunya itu yang sebelah itu lebar dan yang sebelahnya lagi itu sempit. Abu Daud juga berhasil meraih gelar atau reputasi tertinggi dalam hidupnya di Basrah. Setelah Basrah mengalami kegersangan ilmu pada seruan Zarji pada sekitar tahun 257 Hijriah. Gubernur Basrah pada waktu itu mengunjungi Abu Daud di Baghdad untuk meminta Abu Daud pindah ke Basrah. Diriwayatkan oleh Al-Kahtabi dari Abdullah bin Muhammad Al-Miski dari Abu Bakar bin Jair atau pembantu Abu Daud. Dia berkata bahwa Amir bin Ahmad Al-Mufak minta untuk bertemu Abu Daud. Lalu Abu Daud bertanya, "Apa yang mendorong Amir ke sini?" Amir pun menjawab, "Hendaknya Anda mengajarkan sunan kepada anak-anakmu." Yang kedua, tanya Abu Daud. Amir menjawab, "Hendaknya Anda membuat majelis tersendiri untuk mengajarkan hadis kepada keluarga khalifah, sebab mereka enggan duduk bersama orang umum." Abu Daud pun menjawab, "Permintaan kedua tidak bisa aku kabulkan, sebab derajat manusia itu baik pejabat terhormat maupun rakyat jelata dalam menuntut ilmu dipandang sama." Ibnu Jabir berkata, sejak itulah putra-putra khalifah menghadiri majelis ta'lim untuk bersama orang umum
dan diberi tirai pemisah. Atas permintaan gubernur tersebut, Abu Ahmad tersebut, maka Abu Dawud pindah ke Basrah dan menetap hingga wafat pada tahun 275 Hijriah. Yang kemudian guru-guru dan imam dan murid-murid dari Imam Abu Dawud yang akan saya sebutkan sehabis ini. Imam Abu Dawud tersendiri mempunyai banyak guru, akan tetapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja karena adanya waktu yang terbatas. Kalau dihitung sekitar ada 49, yakni diantaranya Ahmad bin Hambal, Qutaibah bin Sa'ad, Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria, Al-Hafidh Abu Ja'far An-Nufaili, dan lain sebagainya. Dan kemudian murid-murid Abu Dawud juga sangatlah banyak sekali, diantaranya Al-Hafidh Ali bin Ahmad bin Amr, Abu Isa Muhammad bin Isa Saurah bin Musa Al-Tirmidzi, Abu Sa'ad Ahmad bin Muhammad Al-Arabi, dan masih banyak lagi. Dalam bidang fikih, Imam Abu Dawud ini dihubungkan oleh sejumlah ulama dengan mazhab Hambali. Contohnya Al-Ishaq Al-Jirazi di dalam Tabaqat Al-Fuqaha. Contohnya yakni Abu Ishaq Al-Jirazi di dalam Tabaqat Al-Fuqaha memasukkan Imam Abu Dawud ke dalam kelompok murid Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Qadi Abu Al-Husain bin Al-Qadi Abu Ya'la mencantumkan Imam Abu Dawud di dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Akan tetapi ada juga beberapa di antaranya ulama yang menghubungkannya dengan imam mazhab Imam Syafi'i. Cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rizaldi. Di sini saya dari kelompok 3 ingin memaparkan mengenai materi Sunan Abu Daud. Yang mana di sini saya kebagian dari bab menjelaskan tentang metode penghimpunan. Baik, mari kita simak dari penjelasan saya mengenai metode penghimpunan dari Sunan Abu Daud. Metode penghimpunan Abu Daud ketika menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang kitab karya ini, beliau menyatakan, "Saya telah menulis hadis-hadis Rasulullah SAW sebanyak 500 buah hadis. Kemudian saya seleksi hadis-hadis tersebut dan saya masukkan ke dalam kitab Sunan ini sebanyak 4.800 hadis. Saya sebutkan yang sahih dan yang serupa serta hampir mendekatinya. Hadis-hadis yang sangat lemah atau tidak sah sanadnya oleh Abu Daud dijelaskan bahwasannya di akhir penulisannya, dan yang tidak dijelaskannya berarti hadis itu sahih." Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai materi sistematika penulisan Sunan Abu Daud. Yang pertama adalah kitab At-Thaharah, tersusun dari 142 bab yang memuat 386 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab As-Shalat, tersusun dari 361 bab yang memuat 1154 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Az-Zakat, tersusun dari 46 bab yang memuat 145 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Luqatah, tersusun tanpa tercantumnya bab dan memuat 20 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Manasik, tersusun dari 98 buah yang memuat 325 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab An-Nikah, tersusun dari 50 bab yang memuat 129 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab At-Tolak, tersusun dari 50 bab yang memuat 138 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab As-Siyam, tersusun dari 81 bab yang memuat 164 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Jihad, tersusun dari 182 bab
yang memuat 311 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Ad-Dahaya, tersusun dari 17 bab yang memuat 56 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab As-Said, tersusun dari 4 bab yang memuat 18 hadis. Kitab yang selanjutnya adalah kitab Al-Wasyaya, tersusun dari 17 bab yang memuat 23 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Faraid, tersusun dari 17 bab yang memuat 23 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Kharaj, tersusun dari 40 bab yang memuat 161 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Janais, tersusun dari 84 bab yang memuat 53 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Aimin, tersusun dari 32 bab yang memuat 84 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Buyu', tersusun dari 92 bab yang memuat 245 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Aqdiyah, tersusun dari 30 bab yang memuat 70 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Ilmi, tersusun dari 13 bab yang memuat 28 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Ashribah, tersusun dari 22 bab yang memuat 67 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Aq'imah, tersusun dari 55 bab yang memuat 119 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab At-Tibbi, tersusun dari 24 bab yang memuat 71 hadis. Yang selanjutnya adalah nomor 23, kitab Al-Irqi, tersusun dari 15 bab yang memuat 43 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Hur, tersusun tanpa menyebutkan babnya yang memuat 40 hadis. Yang mana selanjutnya adalah kitab Al-Hammam, tersusun dari 3 bab yang memuat 11 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Libas, tersusun dari 47 bab yang memuat 39 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab At-Tarrajul, tersusun dari 21 bab yang memuat 55 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Khotam, tersusun dari 8 bab yang memuat 26 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Fitan, tersusun dari 7 bab yang memuat 39 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Mahdi, tersusun tanpa terpilih dan tanpa ada babnya yang memuat 12 hadis. Yang selanjutnya adalah 31 kitab Al-Malahim, tersusun dari 18 bab yang memuat 60 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Hudud, tersusun dari 40 bab yang memuat 43 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Ad-Diyat, tersusun dari 2 bab yang memuat 102 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab As-Sunnah, tersusun dari 32 bab yang memuat 177 hadis. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Adab, tersusun dari 180 bab yang memuat 502 hadis. Demikian penulisan sistematika Sunan Abu Daud dan metode penghimpunan sebagaimana penulisan kitab hadis sejenis kitab sunan lainnya. Kitab sunan ini keseluruhannya memuat 45 kitab yang tersusun dari 1872 bab yang berisikan 5.274 hadis. Mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas materi yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk poin selanjutnya yakni mengenai kitab-kitab syarah Sunnah Abu Daud. Setelah beliau Abu Daud menyelesaikan kitabnya As-Sunnah itu, maka beliau dengan sigap memperlihatkan kitab tersebut kepada gurunya Imam bin Hambal. Oleh Imam Abu bin Hambal, beliau memuji kitab karya Abu Daud ini. Banyak pula para ulama yang memberikan apresiasi positif kepada karya Abu Daud ini. Di antaranya yakni Ibnu Arabi, salah seorang rawi kitab Sunan yang menyatakan bahwa andaikan seorang tidak memiliki ilmu kecuali mushaf ini atau Al-Quran ini, kemudian kitab Abu Daud, maka tidak butuh pada lainnya.
Kitab Abu Daud ini di dalamnya menerangkan mengenai hadis hukum, karenanya beliau dijadikan sebagai qadhi atau hakim antara para fuqaha yang berbeda mazhab dan juga sering dijadikan pedoman pada daerah-daerah tertentu di Irak, Mesir, atau lain sebagainya. Karena banyak yang memuji dan banyak pula yang berapresiasi, maka banyak juga ulama yang memberikan syarah kepada kitab tersebut. Kitab Sunan Abu Daud telah banyak disyarahkan oleh para ulama generasi sesudahnya, diantaranya yakni yang pertama, Kitab Ma'lim al-Sunan oleh Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim Kitab. Yang kedua yakni Aun al-Ma'bud oleh Syam al-Haq al-Azim Abadi. Yang ketiga yakni Syarah al-Sunnah oleh Romli. Yang keempat Syarah al-Sunan oleh Qut al-Din al-Syafi'i. Dan yang terakhir yakni Syarah al-Minhal al-Azab al-Ma'rud oleh Syekh Mahmud al-Subki. Selain itu ada juga beberapa komentar yang datang dari Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, dan Ibnu Taimiyah. Mereka mengkritik bahwa karya Abu Daud ini tidak adanya penjelasan mengenai kualitas hadis dan sanadnya. Juga ada beberapa hadis dhaif yang menurut penelitian para ahli namun tidak dijelaskan secara rinci kedhaifannya oleh Abu Daud. Ada juga kemiripan antara karya Abu Daud dengan Imam Hambali, gurunya, dalam hal mentoleransikan hadis yang oleh kalangan sementara dianggap sebagai bagian dari hadis yang dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik pokok atau ciri utama dari kitab Sunan Abu Daud. Jika kita lihat dari sisi metodologis, yang membedakan antara kitab Sunan Abu Daud dengan kitab lainnya ialah bahwa dalam kitab Sunan Abu Daud ini tidak hanya memuat hadis-hadis sahih sebagaimana Bukhari dan Muslim, akan tetapi di dalam kitab ini juga mencangkup hadis dhaif serta hadis hasan yang tidak dipakai oleh ulama lainnya. Namun di dalam pencantuman hadis dhaif ini, Imam Abu Daud juga menjelaskan mengenai kelemahan hadis tersebut. Saya akan memberikan contoh hadis dhaif yang ada di dalam kitab Sunan Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Hammadan, akhbarana Abu Tayyah, qala haddatsani Syaikhun, qala lamma qadima Abdullah ibnu Abbasin al-Basrah fakana yahdusu an Abi Musa fakataba Abdullah ila Abi Musa yas'aluhu an asya'a fakataba ilaihi Abu Musa inni kuntuh ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin fa arada an abula fa ata damitan fi asli darin fabala thumma qala sallallahu alaihi wasallam idza arada ahadukum an abula falyartad bi baulihi maw'idun. Al-hadis fihi majhul. Yang arti dari hadis ini ialah telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail dan telah bercerita kepada kami Hamad dan telah mengabarkan kepada kami Tayyah. Dia berkata, seorang guru bercerita kepadaku, katanya, ketika Abdullah bin Abbas datang ke Basrah, dia sedang menceritakan Abu Musa. Lalu Abdullah menulis surat kepada Abu Musa menanyakan tentang beberapa perkara. Kemudian Abu Musa membalas surat tersebut yang isinya antara lain, sesungguhnya pada suatu hari aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau hendak membuang air kecil, maka beliau mendatangi suatu tanah datar lagi lunak di pangkal suatu tembok. Kemudian buang air di situ. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian hendak membuang air kecil, maka carilah tempat lunak untuk kencingnya. Dijelaskan bahwa di dalam
Lalu poin yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi dalam kitab sunnah para ulama. Sanjungannya, para ulama memandang Abu Daud sebagai orang yang jujur, takwa dan adil. Beliau sebagai periwayat hadis, dan penyusun kitab hadis. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai kritikus hadis yang baik, sehingga beliau dijuluki Al-Hibr, At-Tam, Al-Wafi, dan Al-Faham As-Sadid fi Al-Hadis. Di antara ulama yang memberikan beberapa gelar nama ini, di antara lainnya yaitu Ibnu Sadiri, Imam Abu Hambali. Kemudian pandangan positif ulama terhadap kitab Sunan Abu Daud. Yang pertama dari Al-Khattabi berkata, kitab Sunan Abu Daud adalah sebuah kitab yang mulia yang belum disusun oleh kitab-kitab lainnya, dan di dalamnya menerangkan hadis-hadis dan hukum-hukum yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauzani berkata, kitab Sunan Abu Daud memiliki kedudukan yang tinggi dalam dunia Islam dan pemberi keputusan bagi perselisihan pendapat. Yang ketiga, Ibnu Al-Arabi berkata, apabila seorang sudah memiliki kitabullah dan kitab sunnah Abu Daud, maka tidak perlu lagi menggunakan kitab lainnya. Yang keempat, Imam Al-Ghazali berkata, kitab Sunan Abu Daud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis-hadis. Kemudian beberapa kritik dari para ahli hadis. Yang pertama, Ibnu Al-Jauzi, seorang tokoh ahli hadis yang terkenal bermazhab Hambali dan telah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis Sunan Abu Daud. Ibnu Jauzi menemukan hadis-hadis yang maudhu atau palsu. Adapun jumlah hadis
Abu Daud yang dikritikkan sebanyak 9 buah. Namun, kritikan itu telah dibahas kembali oleh Jalaluddin As-Sayuti dalam kitabnya yang berjudul Al-Ali Al-Mas'ah fi Abadis Al-Maudu'ah. Kemudian dibahas juga dalam Ali bin Muhammad bin Iraq Al-Kunani dalam kitabnya Tanjih Asy-Syariah Al-Maudu'ah. Dalam kitab tersebut dijelaskan kembali hadis-hadis yang dikritikan oleh Ibnu Jauzi. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, tidak adanya penjelasan tentang kualitas suatu hadis dan kualitas sanadnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.